Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dari D4 Akuntansi Bisnis Institut Seami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dalam buku Teori Akuntansi karya Bapak Taufan Maulamin dan Bapak Sartono sebagai syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teori Akuntansi. Saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Teori Akuntansi dan Perumusannya, kemudian bab 15 yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan PSAK 1. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari bab yang pertama, yaitu Teori Akuntansi dan Perumusannya. Teori Akuntansi dan Perumusannya. Dalam pembahasan bab 1 ada beberapa subjudul, yaitu yang pertama, Teori akuntansi menurut para ahli, yang kedua periodisasi teori akuntansi, yang ketiga perumusan teori, yang keempat metode perumusan teori, yang kelima klasifikasi perumusan teori akuntansi, yang keenam klasifikasi berdasarkan sistem bahasa, yang ketujuh klasifikasi berdasarkan tujuan, dan yang kedelapan pengujian terhadap teori. Yang pertama, teori akuntansi menurut para ahli. Hendriksen menilai teori akuntansi sebagai satu susunan prinsip umum akan dapat memberikan kerangka acuan yang umum dari mana praktek akuntansi dinilai. Kemudian teori akuntansi yang dirumuskan tidak akan mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang demikian cepat. Vernon Kahn tahun 1986 mengemukakan fungsi dari adanya teori akuntansi sebagai berikut, yaitu menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi menyusun standarnya, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan. Vernon Kahn menganggap bahwa teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif, di mana termasuk postulat dan teori yang berkaitan dengannya. Yang kedua, periodisasi teori akuntansi. Godfrey DKK tahun 1992 membuat periodisasi teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, pre-teori period. Paragalo mengemukakan bahwa tidak ada teori akuntansi yang dirumuskan sejak Pacioli sampai pada awal abad ke-19. Kemudian yang kedua, General Scientific Period. Dalam periode ini sudah ada pengimbangan teori yang menekannya baru berupa penjelasan terhadap praktek akuntansi. Di sini sudah ada kerangka kerja untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Kemudian yang ketiga, Normative Period. Pada periode ini muncul kritik terhadap konsep historical cost dan pendukung adanya conceptual framework. Kemudian yang keempat, specific scientific period. Periode ini disebut juga positive era. Di sini teori akuntansi tidak cukup hanya dengan sifat normatif, tetapi harus bisa diuji kebenarannya. Norma dinilai subjektif, jadi harus diuji secara positif. Pendekatan normatif dikritik karena yang pertama, teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesa. Kemudian teori normatif didasarkan pada pertimbangan subjektif. Yang ketiga, perumusan teori. Teori sebagai bahasa. Teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa, yaitu verbal atau matematis, dengan menggunakan kata atau tanda atau simbol. Studi tentang simbol dinamakan semiologi, sedangkan semiologi memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang keempat, metode perumusan teori. Merumuskan teori akuntansi atau melakukan penelitian akuntansi harus memiliki metode. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode deskriptif atau pragmatik. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan. Maka metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif dan menganalisis praktek yang ada dan diterima sekarang. Kemudian yang kedua, psychological pragmatic. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi laporan keuangan yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, atau pedoman. Kemudian yang ketiga, metode normatif. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti. Kemudian yang keempat, metode positif.
suatu metode yang diawali dari suatu metode ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Yang kelima, klasifikasi perumusan teori akuntansi. Yang pertama, klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Atas dasar metode penalaran yang digunakan, teori akuntansi dapat dirumuskan dari berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama deduktif, induktif, etikal, sosiologi, ekonomi, elektik, dan yang kedua pendekatan deduktif. Pendekatan ini bergantung pada kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi dan menghubungkan dengan tepat berbagai komponen proses akuntansi dalam urutan yang logis. Kemudian yang ketiga, pendekatan induktif. Proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan berbagai unit usaha. Dari hasil observasi, kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada, dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua observasi. Yang kedua, menganalisa dan mengklasifikasikan hasil observasi sehingga dapat dirumuskan berbagai kesamaan dan ketidaksamaan. Kemudian hasil observasi kemudian digeneralisasi dan pengujian terhadap generalisasi. Yang keempat, pendekatan etikal. Pendekatan ini didasarkan pada konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Kemudian yang kelima, pendekatan sosiologi. Pendekatan ini bertujuan agar perusahaan mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya pada lingkungan sosial melalui pengukuran dan pengungkapan dampak sosial kegiatan perusahaan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keenam, pendekatan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Pemilihan terhadap teknik akuntansi tergantung pengaruhnya pada ekonomi nasional. Kriteria yang digunakan pada pendekatan ini adalah kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Kemudian, pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dan penerapan teknik tersebut. Yang ketujuh, pendekatan elektrik. Pendekatan elektrik bertujuan mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Yang keenam, klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Yang pertama, teori sintaktik atau struktur. Teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Yang kedua, teori semantik atau interpretasi. Teori ini menekankan pada penjelasan definisi operasional dari praktek akuntansi. Pengujian terhadap teori interpretasi dapat dilakukan melalui penelitian untuk menentukan apakah pemakai informasi akuntansi memahami arti atau definisi yang dibuat penyusun laporan keuangan, karena angka-angka akuntansi dan pengklasifikasiannya dapat bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman pemakai. Yang ketiga, teori pragmatik atau perilaku. Teori ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. A. Pendekatan pragmatik deskriptif. Menurut metode ini, teori diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang B. Pendekatan pragmatik, yang pertama psikologis, adalah dengan mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Yang ketujuh, klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori normatif dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teori normatif atau preskriptif. A. Teori normatif berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Yang B. Teori ini hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Yang kedua, teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan seperti apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kemudian, apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan
sesuai dengan manfaatnya. Kemudian apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedelapan, pengujian terhadap teori. 1. Dasar dogmatis. Pernyataan dibenarkan karena pernyataan tersebut dibuat berdasarkan suatu otoritas tertentu. Yang kedua, terbukti sendiri atau self-evident. Justifikasi terhadap kebenaran yang terbukti sendiri adalah kelogisan, perasaan, kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Kemudian yang ketiga, dasar ilmiah. Selanjutnya, pembahasan bab 15 yang berjudul penyajian laporan keuangan PSAK 1. Dalam pembahasan kali ini akan dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu yang pertama, pernyataan PSAK 1 tahun 2013, yang kedua, latar belakang perubahan, yang ketiga, komponen laporan keuangan, yang keempat, ketentuan penyajian 10A, yang kelima, informasi komparatif minimum 38, 38A, 38B, yang keenam, perubahan kebijakan akuntansi, yang ketujuh, laporan posisi keuangan, dan yang kedelapan, laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama, pernyataan PSAK 1 tahun 2013. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya, komponen laporan keuangan, yaitu terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yaitu berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40 sampai dengan 40D. Yang kedelapan, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 128 dan secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Yang kedua, latar belakang perubahan, perbaikan dengan penggunaan istilah yang lebih tepat. Kemudian pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009. Kemudian mengikuti perubahan terakhir IAS 1 tahun 2010, yaitu pemisahan penghasilan komprehensif lain dan penyajian informasi komparatif. Kemudian efektif berlaku 1 Januari 2015, tidak ada penerapan dini. Yang pertama, perubahan PSAK 1 tahun 2013. Judul laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian informasi komparatif minimum dan tambahan, pemisahan penghasilan komprehensif lain termasuk juga pajak terkait akan direklasifikasi ke laporan laba rugi berikutnya atau tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi. Kemudian tambahan definisi seperti laba rugi, pemilik, material, penyesuaian, reklasifikasi, tidak praktis, dan total penghasilan komprehensif. Selanjutnya, sinkronisasi dengan terbitnya PSAK lain, yaitu PSAK 65 tentang konsolidasian, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 15 investasi pada asosiasi dan ventura bersama, dan PSAK 68. Yang kedua, perbedaan PSAK 1 dengan IAS 1. Tambahan aturan regulator pasar modal sebagai suatu acuan untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya dalam definisi SAK, yaitu ada pada paragraf ke-7. Menghilangkan kalimat memperkenankan entitas menggunakan judul lain untuk komponen laporan keuangan untuk keseragaman. Kemudian tanggung jawab laporan keuangan.
Kemudian karena peraturan hanya mengatur untuk sebagian. Yang ketiga, perubahan PSAK 1 tahun 2009. Yang pertama, nama menjadi laporan posisi keuangan atau neraca. Tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Kemudian penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba. Selanjutnya, minimum line itemnya yaitu penyajian neraca seperti properti investasi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, aset yang dimiliki untuk dijual, pajak tangguhan. Kemudian urutan penyajian laporan keuangan dalam ilustrasi menurut PSAK 1 berbeda dengan IAS 1. Kemudian laporan laba rugi berubah menjadi laporan laba rugi komprehensif. Ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan investasi asosiasi, dan pendapatan komprehensif. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Yang ketiga, komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Karakteristik umum. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Yang ketiga, sebagai dasar akrual. Yang keempat, material dan agregasi. Yang kelima, frekuensi pelaporan tahunan. Yang keenam, informasi komparatif, yaitu periode sebelumnya. Dan yang ketujuh, konsistensi penyajian, yaitu penyajian dan klasifikasi. Yang keempat, ketentuan penyajian 10A. Yang pertama, entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Kemudian yang kedua, bagian tersebut disajikan bersama dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu, diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan laba rugi terpisah. Yang keempat, laporan laba rugi terpisah tersebut akan langsung mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif yang dimulai dengan laba rugi. Yang kelima, informasi komparatif minimum 38, 38A, dan 38B. Yang pertama, entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh standar akuntansi keuangan. Yang kedua, informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Yang ketiga, entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Informasi komparatif tambahan. Yang pertama, entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan PSAK atau ISAK sepanjang informasi tersebut disusun sesuai dengan PSAK atau ISAK. Yang kedua, informasi komparatif ini dapat terdiri satu atau lebih laporan keuangan, tetapi tidak terdiri dari laporan keuangan lengkap. Yang ketiga, ketika hal ini terjadi, entitas menyajikan catatan informasi yang berhubungan dengan laporan tambahan tersebut. Yang keempat, entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan
atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang keenam, perubahan kebijakan akuntansi. 1. Entitas menyajikan laporan keuangan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika a. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. B. Penerapan retrospektif. Penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Yang kedua, entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Yang ketujuh, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama, perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. Yang kedua, penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba. Yang ketiga, minimum line item, yaitu penyajian neraca untuk nilai material disajikan secara terpisah, namun jika tidak material dijelaskan dalam kelompok namun tetap ada penjelasan terpisah. Yang keempat, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Yang kelima, penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi. Yang keenam, pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedelapan, laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi menjadi laporan laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Kemudian ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi. Kemudian klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai beban keuangan dan pajak.